Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 10 Agustus. Selang 12 tahun, Taiwan kembali mencatat kasus kematian infeksi Naegleria fowleri yang umum dikenal sebagai amuba pemakan otak. Seorang wanita kota Taipei meninggal 7 hari setelah menghirup air yang mengandung amuba ke dalam rongga hidung saat bermain air, yang kemudian menimbulkan komplikasi meningitis. Karena korban pernah 2 kali menuju sebuah area permainan air dalam ruangan di New Taipei, tempat itu disinyalir sebagai sumber infeksi. Cuaca panas menyengat membuat masyarakat berbondong-bondong main air ke kolam renang dan sungai. Tapi hati-hati, seorang wanita berusia 30-an tahun yang tidak keluar negeri dalam waktu dekat menderita gejala sakit kepala, demam dan kejang pada 26 Juli dan kemudian ia meninggal pada 1 Agustus. Sebelum sakit, ia pernah main di area permainan air dalam ruangan. Hasil visu menunjukkan kematian wanita tersebut disebabkan terinfeksi Naegleria fowleri yang pada umumnya dikenal sebagai amuba pemakan otak. Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC menyebutkan ini adalah kasus baru setelah 12 tahun dan merupakan kasus kedua dalam sejarah Taiwan. Amuba ini adalah parasit bersel tunggal yang hidup secara alami di danau dan sungai air tawar. Ia menyukai lingkungan hangat dan dapat bertahan hidup pada suhu 46 derajat Celcius atau lebih. Warga yang terjangkit mungkin menghirup air yang mengandung amuba ke dalam rongga hidung saat bermain air dan kemudian masuk ke otak melalui saraf penciuman. Berhubung pada saat ini tidak ada metode pengobatan yang efektif, tingkat kematiannya cukup tinggi. 阿米巴原虫其实它必须要专门的单位去做检验，它的诊断比较困难，而且也没有什么公认有效的一个药物可以治疗，所以它的致死率可以高到99% 以上。 Dinas Kesehatan telah meminta pelaku usaha untuk berhenti beroperasi dan melaksanakan desinfeksi. Dokter menegaskan bahwa amuba ini berada di lingkungan air tawar dan tidak ada di air laut. Warga yang bermain air harus menghindari perairan yang tidak steril dan hindari tersedak atau menyelam ke dalam air. Wabah demam berdarah denggi atau DBD telah menyebar ke utara Taiwan. Kota Taipei mencatat kasus lokal pertama dalam 3 tahun. Meskipun kesehatan anggota serumah dan tetangga dinyatakan tidak bermasalah usai diperiksa, pihak berwenang telah melaksanakan desinfeksi dan meningkatkan kesiagaan. Petugas dengan cermat melaksanakan desinfeksi di jalanan. Pasalnya, wabah DBD telah menyebar ke utara dengan tercatatnya kasus lokal pertama tahun ini di distrik Tatong, kota Taipei. Terinfeksi adalah seorang pria berusia belasan tahun. Baru-baru ini pernah menuju kota Tainan. Gejala DBD mulai terjadi akhir Juli dan dia dinyatakan positif 9 Agustus. Untuk sekarang, kesehatan 3 orang yang tinggal bersamanya dan tetangga di sekitar diketahui tidak bermasalah. Akibat hujan deras yang didatangkan taifun, harga sayur melambung ke rekor tertinggi. Harga bensin juga naik 5 kali berturut-turut, memicu kekhawatiran apakah tingkat inflasi akan kembali ke garis peringatan 2%. Menurut DGBAS, Indeks Harga Konsumen atau IHK Juli mencatat kenaikan tahunan 1,88%. Naik sedikit dari Juni, namun terpengaruh unsur cuaca dan harga minyak internasional, IHK Agustus mungkin menembus 2%. Warga perlu lebih membandingkan harga saat belanja karena harga sayuran melambung tinggi akibat taifun dan hujan deras yang melanda wilayah sentral ke selatan. Menurut harga transaksi perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei, harga tomat sebelum taifun adalah $60 Taiwan per 1 cin, tetapi harganya telah melambung menjadi $115 Taiwan pada tanggal 9. Selain itu, harga kubis pegunungan yang $30 Taiwan per cin juga naik menjadi $56 Taiwan dan kacang panjang juga naik menjadi $330 Taiwan untuk 1 cin. Selain kenaikan harga sayur, harga bensin di Taiwan juga telah naik 5 kali berturut-turut dengan total kenaikan $1,7 Taiwan, tertinggi sejak Mei 2022. Pengamat khawatir apakah tingkat inflasi akan kembali ke garis peringatan 2%. Statistik terbaru menunjukkan IHK bulan Juli mencatat kenaikan tahunan sebesar 1,88%, naik sedikit dari bulan Juni dan lebih tinggi 2,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan IHK 17 jenis sembako juga tinggi, naik 4,66%. Sementara tingkat pertumbuhan tahunan IHK untuk Agustus, DGBAS berpendapat bahwa melambungnya harga sayur disebabkan oleh pengaruh cuaca dan harga minyak mentah internasional sehingga akan naik di atas 2%. Namun juga memperkirakan harga sayur akan kembali stabil pada akhir Agustus.
Hujan deras telah menimbulkan serangkaian bencana di Desa Denai, Kabupaten Nantau. Jalan penghubung keluar terputus di kawasan Awanta. Area rekreasi hutan tertimbun longsor. Setidaknya 2 bulan dibutuhkan untuk perbaikan. Menurut pakar, curah hujan tinggi dengan skala 200 tahun sekali ini telah memecahkan semua rekor bencana taifun di masa lampau. Foto udara sebagian besar daerah pegunungan Awanta yang runtuh dan jalan penghubung keluar yang hilang benar-benar memprihatinkan. Area rekreasi hutan juga hancur. Villa, jalan setapak dan toilet umum tertimbun longsor. Hujan deras yang dibawa Taifun Kanun menyapu desa Renai di Nantau dan Awanta masih ditutup. Setelah penyidikan lokasi, Dinas Kehutanan Kementerian Pertanian menilai akan butuh setidaknya 2 bulan untuk perbaikan. 南寮溪桥被冲毁，瀑布区的一个步道也毁损。另外，区内的山庄、小木屋，有一些泥柳的一个淤积，还有公厕也都有土石掩埋。预计修复的时间需要大概2个月。 Gelombang udara barat daya yang digandeng Taifun Kanun membawa curah hujan sebanyak 672,5 mm ke Awanta dalam 24 jam, memecahkan rekor curah hujan Taifun Sinlaku tahun 2008 dan Taifun Morakot tahun 2009. Analis mengungkapkan bahwa ini merupakan curah hujan yang muncul sekali dalam 200 tahun. Tim konstruksi bekerja semalaman dan batu besar di jalan sementara Chong Heng di Jalan Provinsial nomor 8 akhirnya dihancurkan. Dijen Jalan Raya mengumumkan pembukaan jalan lebih awal dari jadwal dengan harapan untuk meringankan beban tekanan transportasi produk pertanian di daerah Lisan. Terpengaruh angin barat daya, hujan deras telah turun berturut-turut beberapa hari di Taiwan Selatan. Pagi tadi kembali dilaporkan sejumlah bencana genangan air di Tainan. Sementara kemarin ada warga tersambar petir di zona intertidal di Hopihu, Pingtung. CWB mengingatkan gelombang hujan deras ini hanya akan mereda pada hari Sabtu. Hujan deras terus berlanjut di Taiwan Selatan, bahkan sering disertai petir dan guntur. Tanggal 9 sore ada warga tersambar petir di zona intertidal di Hopihu di Hengchun, Pingtung. Sementara Waduk Mutan melakukan pelepasan debit air selama 2 hari ini untuk mengantisipasi banjir. Tanggal 10 pagi, hujan deras disertai petir kembali mengguyur Tainan, menyebabkan Chichang Road di distrik Dente tergenang air sungai yang meluap. Cuaca tak stabil akan berlanjut di kawasan barat. Biro Cuaca Pusat telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk kawasan selatan, Penghu dan Kinmen, meminta warga berhati-hati saat beraktivitas di luar. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.